Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Upaya pelestarian dan pemberdayaan seni lokal di Papua Barat Daya mendapat dukungan Komisi 7 DPR RI. DPR mendorong Sanggar Seni Nani Bili berkolaborasi dengan Kemenparekraf serta memanfaatkan digitalisasi untuk menarik wisatawan. Upaya pelestarian dan pemberdayaan seni lokal di Papua Barat Daya mendapat dukungan Komisi 7 DPR RI yang meminta Sanggar Seni Nani Bili Kota Sorong menggencarkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Kemenparekraf dengan memanfaatkan transformasi digital untuk menghasilkan konten kreatif yang menarik wisatawan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim menyebut dukungan dan pelatihan dari Kemenparekraf untuk SDM Sanggar Seni Nani Bili akan mampu meningkatkan potensi ekonomi kreatif serta pemasaran produk karya seni melalui media sosial. Saya minta kepada Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memberikan dukungan karena sangat kelihatan dari segi capturing videonya sangat sederhana, sepertinya perlu pelatihan media sosial atau agar konten kreasinya itu bisa terasa lebih bagus begitu. Dan tadi ada masukan juga dari teman-teman, termasuk salah satunya bikin storytelling dari apa yang ditampilkan. Di sisi lain, Samuel Watimena menekankan sosialisasi melalui media sosial yang akan dilakukan oleh Sanggar Seni Nani Bili harus mengutamakan data dan literasi yang mudah dipahami. Tapi saya sampaikan juga kalau kita di dalam ini tidak siap, sosial media itu bisa membunuh. Ya, dia bisa backfire. Karena itu saya bilang mereka harus punya data, harus mampu membuat narasi-narasi literasi yang tepat, sehingga tadi waktu kita disambut dengan tarian, kita di depan sini juga ada tarian, kita nih orang yang dari luar Papua nggak ngerti. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendorong PT Pindad mengembangkan teknologi dan hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan impor. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menegaskan pentingnya penguatan industri pertahanan dalam negeri. Dalam upaya memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, keberadaan industri pertahanan menjadi aspek strategis untuk merancang, memproduksi, dan memelihara alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Komisi 1 DPR RI mendukung PT Pindad melakukan pengembangan teknologi, hilirisasi, dan industrialisasi yang berkaitan dengan propelan, braskap, mobil nasional, dan bensin sawit guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor serta meningkatkan aspek TKDN. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta mengapresiasi peranan PT Pindad untuk mendukung program Astacita pemerintah guna membangun sistem pertahanan yang kokoh. Nah, kita di Komisi 1 di dalam beberapa kali rapat dengan Pak Menhan dan Panglima TNI ini terus mendorong supaya kita semaksimal mungkin memanfaatkan alutsista produksi dalam negeri untuk menuju kepada kemandirian alutsista. Karena di tengah situasi geopolitik yang makin panas, perang di mana-mana, ternyata alutsista ini makin sulit dan makin mahal. Bahan-bahan baku maupun produknya ini makin mahal, harganya bisa naik sampai 400-500% dan barangnya langka gitu. Lebih lanjut, Sukamta mendorong PT Pindad meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan BUMN lain maupun sektor swasta dalam negeri untuk menciptakan kemandirian rantai pasok bahan baku sehingga mampu mengatasi ketergantungan bahan baku impor. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 1, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Anton Sukartono menekankan pemenuhan sarana latihan dan alutsista Kopaska agar pasukan elit TNI Angkatan Laut dapat menjalankan misi maritim secara optimal, termasuk markas komando yang belum terwujud. Prajurit Komando Pasukan Katak atau Kopaska
merupakan pasukan khusus elit TNI Angkatan Laut. Kelengkapan sarana latihan dan kebutuhan alutsista pasukan khusus menjadi perhatian bagi Komisi 1 DPR RI untuk menjamin Kopaska dapat menjalankan misi strategis di wilayah maritim. Dalam kunjungan ke markas Kopaska Surabaya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Anton Sukartono menyebut Kopaska membutuhkan fasilitas yang lebih memadai, termasuk pembangunan markas komando yang belum terrealisasi. Ia menekankan pasukan elit memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan profesionalisme, kesejahteraan, dan peningkatan peralatan modern agar kemampuan operasional tetap seimbang dengan tingkat resiko tugas. Ini pasukan khusus, jadi memang benar-benar harus ada perlakuan khusus juga. Jadi dari latihannya yang berat, terus juga meninggalkan keluarga. Intinya kita harus memberikan perhatian khusus kepada tentara-tentara yang memiliki kelebihan khusus ini. Ya, kita dari Komisi 1 akan memperhatikan mengenai anggarannya, baik juga untuk kesejahteraan prajuritnya, dan terutama alat-alatnya harus modern. Jangan sampai kita udah pasukannya luar biasa, tapi alat-alatnya udah ketinggalan zaman. Oleh karenanya itu, tadi kita diskusi dengan Panglima, kira-kira apa saja alat yang dibutuhkan, berapa anggarannya, nanti kita akan suarakan di Senayan. Anton menegaskan, modernisasi alutsista merupakan syarat utama untuk menjaga daya saing pasukan khusus di tengah perkembangan teknologi pertahanan. Komisi 1 akan mengevaluasi kebutuhan fasilitas tersebut secara menyeluruh dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pertahanan. Dari Jawa Timur, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI kembali memasuki babak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, khususnya terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, di tengah dinamika politik yang terus berkembang, suara perempuan kian menguat dan membuka ruang baru bagi hadirnya kebijakan yang lebih inklusif, berperspektif keadilan dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Inilah momentum yang menegaskan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi bagian strategis dalam membangun arah bangsa. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini.
Perjalanan panjang perjuangan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia telah mencapai satu babak penting, terpenuhinya kuota 30% di parlemen. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol ketahanan dan kompetensi yang teruji. Namun, kini parlemen menghadapi tantangan berikutnya yang lebih substantif, yakni mengubah kehadiran menjadi kekuatan penentu. Momen penyusunan struktur kepemimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan saat ini menjadi panggung penentu. Inilah waktu yang tepat untuk memberikan peran yang lebih besar dan lebih strategis kepada para legislator perempuan. Harapan ini disuarakan lantang oleh Karmila Sari, anggota Kaukus Perempuan Parlemen. Bagi Karmila Sari dan kawan-kawan di Kaukus Perempuan Parlemen, peningkatan komposisi perempuan di DPR RI periode ini adalah prestasi yang layak diangkat sebagai modal. Ia menegaskan pencapaian kuota 30% bukanlah perjalanan yang mudah, butuh kerja keras untuk menembus dominasi yang selama ini ada. Nah, ini kita harapkan menjadi pertimbangan dari masing-masing fraksi untuk bisa memberikan kesempatan, terutama tadi di Komisi 8, karena itu memang ada yang namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan hal demikian juga tadi ada beberapa hal yang kurang proporsional di komisi-komisi lain, ini juga harus menjadi pertimbangan juga dari fraksi. Ada kalanya ataupun ada baiknya dari kita, Kaukus Perempuan Parlemen ini mungkin memberi surat ataupun mungkin beraudiensi untuk mengingatkan daripada pimpinan di AKD untuk memberikan kesempatan seperti itu gitu. Karena kita berharap karena isu perempuan itu hampir ada di setiap komisi. Karmila Sari berharap setelah pelantikan dan penyusunan struktur kepemimpinan selesai, program-program Kaukus Perempuan Parlemen dapat dijalankan dengan lebih terarah. Mereka melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk mendorong transformasi yang lebih adil dan inklusif. Tidak hanya di lingkungan parlemen, tetapi juga hingga ke tingkat pemerintahan. Inisiatif ini bukan sekedar perebutan kursi kekuasaan, melainkan upaya mendasar untuk mewujudkan kesetaraan substantif. Membuka pintu bagi perempuan untuk memimpin adalah investasi bagi kualitas demokrasi Indonesia. Demokrasi yang lebih peka, lebih inklusif, dan lebih representatif terhadap semua warganya. Mendorong Sri Kandi Parlemen ke meja pimpinan adalah janji untuk masa depan legislasi yang lebih berwarna. Selanjutnya pemirsa, Komisi 8 DPR RI kembali menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib guru madrasah agar memperoleh kesempatan yang sama untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Pemirsa, selama ini mayoritas formasi P3K lebih banyak menyasar guru yang berinduk di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, sehingga ribuan guru madrasah di bawah binaan Kementerian Agama belum mendapatkan akses yang proporsional. Kondisi ini memunculkan ketimpangan sekaligus kekhawatiran akan berkurangnya kualitas layanan pendidikan keagamaan apabila kepastian status mereka tak segera dibenahi. Seperti apa perjuangan Komisi 8 DPR RI bagi nasib para guru madrasah ini? Untuk membahasnya berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, halo Pak Pemirsa, saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di depan ruang Komisi 8 di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, yang seperti kita ketahui bahwa pengangkatan guru P3K sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Nah, namun ini sepertinya terlihat beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan penempatan guru P3K untuk guru madrasah. Nah, lantas bagaimana ini kita melihat bahwa terdapat apakah adanya kendala dari administrasi atau justru penganggaran. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 8 yaitu Gus Anim Falahuddin. Selamat sore Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali, sehat. Oke. Bapak, kita tahu nih bahwa pengangkatan guru madrasah ataupun untuk menjadi berstatus P3K sudah dilakukan cukup lama ya waktunya rentangnya. Namun banyak sekali kendala-kendala yang terjadi yang justru muncul di masyarakat dan guru-guru madrasah ini adalah soal penempatan. Bagaimana ini dari Komisi 8 melihat keadaan ini? Ya, kita mendorong kepada Kementerian Agama bekerja sama juga dengan lintas kementerian untuk masalah penempatan guru P3K ini. Sebab banyak sekali di antara mereka yang sudah diangkat menjadi guru P3K belum mendapatkan porsi. Ini yang menjadi kendala. Begitu juga tentang anggaran. Nah, anggaran tentang guru madrasah ini juga harus ada perjuangan keras dari Kementerian Agama untuk melobi kepada Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BKN, dan juga Menpan RB. Ini yang menjadi kendala. Jangan sampai mereka yang sudah lulus passing grade, kemudian tapi anggarannya belum ada. Ini yang harus kita lakukan. Pak, kalau misalnya melihat keadaan tersebut nih Pak, apa memang itu belum diprediksi? Komisi 8 pun melihat belum diprediksi nih terkait anggarannya untuk bisa mencukupi dari kuota yang tersedia dari guru-guru madrasah sendiri. Karena ini cukup lama Pak waktunya. Ya, maka dari itu kita mendesak ya Kementerian Agama untuk melakukan lobby lah ya, bersama anggota Komisi 8 kepada Bappenas untuk menyediakan anggaran ini. Bahwa kebutuhan di Kementerian Agama baik untuk guru-guru madrasah maupun PIP dan KIP ini masih minim sekali. Kalau kita lihat untuk KIP dan PIP itu hanya masih 3%. Padahal kita tahu sendiri bahwa orang-orang yang sekolah di sekolah pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama itu kebanyakan orang yang ekonominya ke bawah lah ya. Maka dari itu untuk PIP dan KIP ini perlu anggarannya diperbanyak lagi. Yang sekarang ini masih 3%, idealnya adalah 30% lah, itu seperti itu. Apakah ini juga termasuk permasalahan dari teknis administrasi yang berjalan Pak? Karena kita ketahui bahwa memang belum terfokus nih terkait dengan guru madrasah di awal, tapi ternyata dapat perhatian khusus. Apakah itu juga menjadi salah satu kendala? Ya, kita minta kepada Bapak Presiden ya bahwa pendidikan yang ada di bawah Kemenak ini adalah suatu lembaga pendidikan yang sangat penting sekali karena di samping mengajar dan juga mendidik, artinya di samping memberi keterampilan dan juga membentuk manusia yang berakhlakul karimah yang dibutuhkan di negeri ini. Jangan sampai punya pandangan bahwa sekolah di madrasah adalah penghambat kemajuan bangsa, ini jangan sampai seperti itu. Harapan kami justru sebaliknya, bagaimana pendidikan yang ada di madrasah, di pondok pesantren yang jelas-jelas sudah memberi kontribusi kepada negara ini jauh sebelum kemerdekaan, ini bagaimana pemerintah punya perhatian sehingga mereka tidak ketinggalan kereta lah, bahasanya seperti itu. Ini yang menjadi kendala di lapangan seperti itu.
Baik, Bapak, terakhir ini terkait dengan apakah sudah menerima nih dari Komisi 8 sudah menerima nih penjelasan khusus atau informasi yang memang menjelaskan kendala-kendala yang terjadi akhirnya penempatan untuk guru-guru madrasah pengangkatan P3K ini terkendala. Ya, kita sedang melakukan rapat koordinasi, semoga mendapat jawaban yang memuaskan dari Kementerian Agama dan juga kami juga berharap Kementerian Agama beserta jajarannya melakukan lobby dengan keras, melakukan lobby dengan gigih kepada kementerian yang terkait, baik untuk anggaran maupun perhatian terhadap pendidikan yang ada di Kementerian Agama ini. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik pemirsa, tadi itu perbincangan kita dan memang ini di sini sedang dilakukan penguatan kembali dari Komisi 8 terkait dengan penempatan guru-guru madrasah yang sudah mendapatkan status P3K. Nah, saya Anggun kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, agak menggigil. Ya? Agak flu. Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksi 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester. Mesti bayar SPP dulu. SPP dulu. Virus itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya kan. 1 tahun sekali. Oh, sekali. Kan batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak kelepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Vincent Aldi. Silakan Vincent. Terima kasih rekan Asia dan halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Mari kita simak berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI berangkatkan bantuan kemanusiaan ke daerah bencana di Sumatera melalui Lanut Halim. Pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa berita yang menyoroti terkait DPR RI yang menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanganan bencana di wilayah Sumatera dengan memberangkatkan bantuan kemanusiaan melalui Lanut Halim Perdana Kusuma. Bantuan ini pemirsa terdiri dari logistik darurat, peralatan evakuasi hingga kebutuhan dasar bagi para penyintas yang saat ini menghadapi kondisi paling sulit. Melalui koordinasi lintas lembaga, DPR RI memastikan bahwa proses distribusi bantuan berjalan tepat sasaran, cepat dan juga menjangkau daerah-daerah yang masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Kehadiran negara harus selalu nyata di tengah rakyat yang sedang berjuang melewati masa krisis.
Pemirsa, pengiriman bantuan ini juga bukan hanya sekedar simbol solidaritas, tetapi bukti tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan keselamatan warga di daerah terdampak. DPR RI juga terus memantau perkembangan di lapangan, mendorong percepatan pemulihan, serta membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah agar setiap kebutuhan mendesak dapat segera direspons secara efektif dan juga humanis. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 5 DPR RI yang mendesak Basarnas perpanjang operasi SAR bencana Sumatera. Pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda kembali, pemirsa, terkait beberapa media yang mencoroti Komisi 5 DPR RI yang mendesak Basarnas perpanjang operasi SAR dalam menangani bencana yang melanda wilayah Sumatera. Mengingat masih adanya laporan warga yang belum ditemukan, serta akses medan yang menyulitkan proses pencarian. DPR RI juga menilai perpanjangan operasi ini sangat penting demi memastikan setiap korban mendapatkan penanganan maksimal, sekaligus menjawab harapan keluarga yang menunggu kepastian kondisi anggota keluarga mereka. Dan dengan dukungan penuh dan berbagai pihak, Komisi 5 DPR RI menekankan bahwa upaya penyelamatan harus dilakukan tanpa terburu-buru dan tetap mengutamakan keselamatan tim. DPR RI juga mendorong Basarnas untuk meningkatkan koordinasi dengan TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah agar operasi SAR dapat menjangkau titik-titik terdampak yang masih sulit diakses. Komisi 5 DPR RI menilai bahwa sinergi lintas instansi menjadi kunci untuk memperluas pencarian serta memperluas evakuasi para penyintas. Di saat yang sama, pemirsa, DPR RI juga memastikan bahwa seluruh kebutuhan logistik dan dukungan teknis untuk tim SAR terus diawasi dan juga dipenuhi, sehingga operasi dapat berjalan efektif, terukur, dan juga tetap berorientasi pada penyelamatan nyawa. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yakni DPR RI yang memberangkatkan bantuan kemanusiaan ke daerah bencana di Sumatera melalui Lanut Halim, serta Komisi 5 DPR RI yang mendesak Basarnas perpanjang operasi SAR bencana Sumatera. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.